Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati beserta kami ta'zimi dosen pengampu mata kuliah ilmu tajwid dan tahsin Al-Quran Al-Mukarramah Ibu Dr. Putri Alfiah Hamidah LC MPHI alladzi sami'na wa ata'na wa qawna, dan juga seluruh kawan-kawan yang sama-sama kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai 7 kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena banyak dari kita itu tidak tahu, bahkan tidak menyadari bahwa bacaan kita terhadap Al-Quran ada kesalahan yang mungkin menurut kita itu kesalahan kecil namun berakibat fatal, baik itu pada makna, pengertian, dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita bahas bersama-sama mengenai 7 kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, kita masuk pada kesalahan yang pertama dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah tertukarnya huruf mad. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan ketiga huruf ini, maka semestinya bacaan yang sesuai dengan huruf mad adalah dibaca panjang dengan ukuran panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya qolah fihi mu'minuna. Namun seringkali ada sebagian orang yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Jadi huruf mad dibaca pendek, semestinya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Contohnya qolah fihi mu'minuna, seperti itu. Itu salah, yang benar harus dibaca panjang. Yang kedua yaitu tertukarnya makhraj huruf, makhrijul huruf. Apa itu makhrijul huruf? Makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca huruf-huruf kita harus tepat dengan makhrijul hurufnya. Namun seringkali kita dapati ada orang-orang yang memang tidak bisa membedakan antara huruf yang ini dan huruf yang satunya. Tapi ini banyak terjadi pada huruf-huruf yang mempunyai kesamaan makhraj. Contohnya sin dan shin, fa, shot, sulit itu dibedakan bagi mereka. Dan juga ada dal dan zal, ain dan a, ada he dan ha, kho. Itu harus tepat. Jadi harus mengetahui di mana tempat keluarnya huruf ha, di mana tempat keluarnya huruf kho, seperti itu, sehingga tidak disamaratakan bacaannya nanti. Karena ketika kita mengubah satu huruf pun maka akan mengubah terhadap makna dari Al-Quran. Seperti itu. Kesalahan yang ketiga yaitu lupa hukum-hukum tajwid. Tajwid itu merupakan ilmu yang mengatur tata cara membaca Al-Quran yang benar. Dalam ilmu tajwid dijelaskan beberapa hukum. Contohnya yang paling dasar, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum ra, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengetahui pada hukum-hukum tersebut. Namun banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahkan hukum tajwid yang paling dasar apa? Yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Itu merupakan hukum tajwid yang paling dasar, yang mana dalam hukum nun sukun dan tanwin tersebut ada 5 hukum: idhar, idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, iqlab, dan ikhfa.
itu cara melafalkan hukum-hukum tersebut berbeda. Ada yang dibaca terang, idhar, ada yang dibaca dengung, gunnah, seperti itu. Kesalahan yang nomor 4 yaitu tidak berhenti sesuai dengan tanda waqaf. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa tanda waqaf yang memang harus kita ketahui apa maksud dari tanda waqaf ini, apa maksud dari tanda waqaf ini, supaya kita itu dalam membaca Al-Quran bisa mengetahui mana yang pas untuk kita berhenti, mana yang pas untuk kita lanjut. Contohnya ada waqaf qola, ada waqaf shola, ada waqaf yang bersimbol lam alif, ada yang to, ada yang mim. Itu merupakan tanda waqaf dalam Al-Quran. Kita harus mengetahui fungsinya. Contoh seperti qola, al-waqfu aula, diam lebih baik. Jadi lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Ada waqaf shola, al-waslu aula, lebih baik dilanjutkan daripada berhenti. Ada waqaf la yang bersimbol lam alif yang menunjukkan untuk wajib untuk diteruskan. Jadi kita harus terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan tanda waqafnya. Yang kelima, tidak mengenal bacaan gharib. Apa bacaan gharib? Gharib itu berarti bacaan yang jarang ditemui dan memiliki cara baca yang khusus. Jadi dalam Al-Quran itu ada bacaan gharib, contohnya ismam, ada imalah, saktah, tasil, naql, dan lain sebagainya. Karena jarang muncul, banyak para pembaca Al-Quran itu tidak mengetahui cara bacaannya, sehingga mungkin kebanyakan dari mereka salah dalam membaca ketika bertemu dengan gharib, bacaan-bacaan gharib tersebut. Jadi harus kita mempelajari apa saja bacaan-bacaan gharib yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana cara bacaannya. Yang nomor 6, membaca basmalah pada surat At-Taubah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ya memang membaca basmalah itu merupakan perkara yang baik, karena ada kata-kata kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta'u ajdabu ajda. Jadi seperti itu kan. Namun pada surat At-Taubah kita itu tidak boleh mengawali surat tersebut dengan membaca basmalah. Sebaiknya kita tidak membaca basmalah dalam membaca surat At-Taubah. Jadi itu yang harus kita ketahui, karena tidak semua bacaan dalam Al-Quran, surah-surat dalam Al-Quran itu didahului dengan pembacaan basmalah. Kesalahan yang terakhir dalam membaca Al-Quran yaitu salah dalam melafalkan hukum qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah memantulkan huruf ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun atau berhenti. Ya, itu qalqalah. Ada beberapa huruf yang memang mempunyai sifat qalqalah, sifat memantul. Ada berapa? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kelima huruf ini memiliki sifat qalqalah ketika 5 huruf ini dalam keadaan sukun atau waqaf, berhenti. Jadi harus dibaca memantul. Contohnya qul huwallahu ahad, itu harus dibaca memantul karena ada dal yang sukun karena berhenti dan sifatnya memantul. Namun ada orang yang membaca biasa-biasa saja, tidak mempunyai keseriusan dalam membaca Al-Quran. Ya mungkin mereka memang tidak tahu ataupun ya ada alasan yang lain. Jadi dibaca qul huwallahu ahad. Kan yang benar qul huwallahu ahad, seperti itu. Jadi harus diperhatikan qalqalahnya. Jadi kesimpulannya, dari 7 kesalahan dalam membaca Al-Quran tersebut,
Untuk mengatasi masalah tersebut, kita sebagai pembaca Al-Quran yang baik harus menghindari dengan cara mempelajari ilmu tajwid secara sistematis, mempraktekkan, mendengarkan bacaan-bacaan dari orang yang lebih tahu mengenai hukum-hukum dalam Al-Quran, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada dua orang. Satu, ada orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Dua, ada orang yang membaca Al-Quran mendapatkan dosa. Jelas orang yang mendapatkan pahala adalah mereka yang membenarkan bacaan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.